Yang kedua menurut saya yang lebih penting, Yaitu? saya agak khawatir dengan pertarungan dua gajah. Mhm. Karena pertarungan dua gajah itu biasanya yang terinjak adalah rumputnya yang hancur. Yang paling diuntungkan biasanya adalah koruptor tertentu atau oligarki tertentu. Bung Uceng, ini sebenarnya sudah 2 kali 24 jam, yang digeledah sudah 13 lokasi, yang disita uangnya juga sudah ratusan miliar dan 74 kg emas. Apa yang Anda lihat kok sampai sekarang belum ada tersangkanya? Mungkin ada baiknya kita tidak berbicara di ranah hukum pada akhirnya ya. Karena kalau dugaan saya ini terjadi karena ada tarik-menarik kelembagaan pastinya. Kita kalau di media sosial ya, saya kira beredar jauh sangat luas bahwa kepolisian sedang berhadapan-hadapan sebenarnya dengan kejaksaan. Dan di level itu, jadi prosesnya ini menjadi tidak sederhana karena kemudian ada tentu ada kekuatan yang tidak kecil yang mencoba melawan proses itu. Nah, artinya begini, bukan artinya saya menegasikan hukumnya, tapi kalau kita bicara di ranah hukumnya, tentu yang beginian itu akan menjadi pertanyaan-pertanyaan. Kok bisa sudah begitu banyak tempat, waktu sudah sekian lama, lalu kemudian prosesnya sudah berjalan, kenapa belum ada tindak lanjut yang memadai secara hukum. Nah, yang kedua, kan beredar juga di publik nih bahwa ini bagian dari proses seperti balas membalas dalam tanda kutip. Jadi kayak pertarungan antara dua gajah sebenarnya. Nah, saya mau hilang dua hal dalam konteks pertarungan antar dua gajah ini. Yang pertama adalah dalam konteks pertarungan mereka, saya tidak terlalu peduli dengan motif. Tapi? Apakah motifnya balas dendam atau tidak, saya terus terang tidak terlalu peduli itu. Yang saya pedulikan adalah betulkah yang dilakukan adalah praktik korupsi atau bukan. Kalau itu betul-betul korupsi, itu betul-betul ada buktinya, ada aliran dananya, ada proses koruptifnya, ada peristiwanya. Saya kira motif menjadi kesekian bagi saya, ya terus terang motif kesekian. Walaupun nanti pasti kita bicara soal struktur keadilan, kenapa yang ini dikerjakan, yang lain tidak dikerjakan. Tapi yang kedua menurut saya yang lebih penting, Yaitu? saya agak khawatir dengan pertarungan dua gajah. Karena pertarungan dua gajah itu biasanya yang terinjak adalah rumputnya yang hancur. Yang paling diuntungkan biasanya adalah koruptor tertentu atau oligarki tertentu. Nah, itu sebabnya saya kira selain segera menyelesaikan perkaranya, kalau memang benar ini ada persaingan kelembagaan, itu pun menurut saya juga harus diakhiri. Supaya tidak menjadi pertarungan dua gajah yang kemudian mengorbankan rumput di sekitarnya. Pak Arianto, ini kalau tadi yang Bung Uceng sampaikan, alih-alih murni soal penegakan hukumnya yang muncul di publik, tapi justru pertarungan antara Polri dan Kejaksaan yang dipertontonkan dalam beberapa hari terakhir. Anda juga melihat hal demikian, dan justru ini bahaya dong kalau terjadi? Ya memang, saya juga melihat demikian. Akhir-akhir ini sebenarnya peristiwa hukum ya. Kalau seperti Pak dari polisi kan tadi, dari Kabid Humasnya itu kan mengatakan bahwa ini dalam rangka melaksanakan perintah Presiden yang asta cita memberantas korupsi semua tanpa pandang bulu dan sebagainya itu kan. Makanya itu berangkat dari situ, kemudian ini ternyata dalam satu raid gitu, menyita, dapat kedapatan banyak sekali barang-barang itu tadi kan. Itu. Tapi kok kemudian kalau tidak dimasukkan langsung menjadi langsung ke tersangkanya siapa kan gitu kan. Nah, ini saya katakan begini, polisi ini sudah masuk ke penyidikan kan. Ini dalam tindakan menyita itu sudah masuk penyidikan. Nah, yang namanya penyidikan itu adalah mencari, mengumpulkan barang bukti, saksi untuk membuat terangnya perkara dan untuk menemukan tersangkanya gitu ya. Nah, sementara ini kalau saya dengar dari tadi yang disampaikan oleh Kabid Humas, perwakilan dari Polri kemarin, ini dari 12 titik itu saja masih sibuk dia memilah-milah ini barang ini kaitannya kan polisi mendapatkan itu
supaya bisa menyita tempat itu dan sebagainya kan itu pasti sudah berdasarkan keterangan saksi. Ya. Nggak mungkin polisi tanpa langsung tahu gitu aja. Pasti ada saksinya. Ya. Ada saksinya, kemudian ada buktinya yang nyata bahwa itu patut diduga sebagai hasil suatu kejahatan kan gitu kan. Nah tadi dari 12 titik itu aja polisi belum bisa menentukan ini kira-kira ini jumlahnya berapa, kemudian ini terkait dengan kasus yang mana kan gitu kan. Ya. Nah dia pasti selama ini akan terus barang bukti dikumpulkan, kemudian saksi-saksi ditanya, kira-kira nanti bisa akan menjurus ini hasil daripada kejahatan ataupun apa gitu, barulah nanti bisa tersangkanya. Dan kalau saya lihat ini karena jumlahnya yang masif itu, ini tersangkanya pasti banyak ini nanti. Kalau korupsi ada 3 itu yang mega korupsi gede itu kan banyak kok, banyak tersangkanya pasti kan gitu. Ya. Gitu. Oke. Jadi tidak mudah untuk menentukan langsung gitu. Apalagi sekarang ini yang dihadapi oleh polisi kebetulan adalah jaksa. Ya. Polisi akan mikir itu nanti karena dia nanti menyidik itu nanti endingnya kan harus disampaikan pada Dilimpahkan ke kejaksaan juga akhirnya. ada keteledoran sedikit aja gampang sekali polisi di peradilan kan gitu. Makanya dia harus hati-hati. Makanya dalam hal ini kalau saya lihat ya ini polisi berusaha seprofesional mungkin menutupi kekurangan-kekurangan supaya nanti tidak bisa dibantahkan dengan tindakan hanya peradilan itu, sehingga dia memilih untuk perfect sekali, barulah nanti akan diumumkan siapa tersangkanya gitu. Ya. Tapi memang apa? Saya pribadi ya, ini sangat berbahaya karena apa? Ini kan yang berbuat curang-curang ini kan oknum. Polisi yang ditangkap dulu juga oknum kan itu kan. Ini juga oknum juga, kan bukan institusinya. Tetapi karena ini pejabat tinggi, maka otomatis ini pertarungan antara kredibilitas antara dua instansi itu. Ya. Makanya itu saya agak khawatir nih kalau ini tidak ditengahi oleh presiden gitu ya, nanti akan ramai sekali, nggak selesai-selesai urusan ini. Ngomong-ngomong, Mudah-mudahan Pak Presiden langsung ambil alih itu gimana caranya menentukan ini supaya tidak sampai terjadi benturan-benturan di lapangan yang akhirnya merugikan daripada proses penegakan hukum itu sendiri. Kira-kira itu. Ya, bicara soal apa yang bisa dilakukan Presiden, yang menarik kalau saya cermati dari Polda Metro Jaya maupun Jampitsus terakhir konferensi pers, sama-sama Mas Uceng menyebut bahwa ini kalau Polri bilang bahwa ini adalah atensi Presiden terhadap kasus-kasus korupsi. Jampitsus bilang kami fokus pada arahan Presiden memberantas untuk mengusut kasus-kasus terkait dengan program strategis nasional. Nah, seakan-akan semuanya berlindung di balik kata Presiden. Mas Uceng, apa yang Anda lihat dari ini dan apa sebenarnya yang dicari? Saya kira semua presiden pasti bicara soal pemberantasan korupsi, karena pemberantasan korupsi itu kan kayak hafalan wajib yang harus dilakukan oleh semua kandidat presiden dan presiden yang sudah jadi. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau pemberantasan korupsi saya kira semuanya akan bicara yang sama. Tapi secara hukum tata negara ya, khususnya kalau bicara soal kelembagaan pemberantas korupsi, biasanya ada 2 paradigma memang. Apakah paradigma yang pertama yaitu mencoba menyelesaikan sebuah proses pemberantasan korupsi dengan menggunakan single agency. Jadi pakai satu kelembagaan dan itu untuk memudahkan koordinasi. Jadi ada satu kelembagaan yang menjadi adikuat, yang paling besar, yang itu mempermudah koordinasi. Jadi koordinasi itu akan dia punya kewenangan koordinasi, supervisi, dan lain-lain sebagainya. Ataukah yang kedua, itu membiarkan kelembagaan itu begitu banyak mengerjakan pemberantasan korupsi, dan logikanya bukan sekedar koordinasi, logikanya itu adalah mereka berkompetisi, semacam mereka berlomba-lomba ya untuk melakukan pemberantasan korupsi, dalam tanda kutip kayak fastabiqul khairat, jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, 2 pendekatan ini membutuhkan komitmen yang sama. 2 pendekatan ini membutuhkan komitmen yang sama. Kalau yang koordinasi, dia membutuhkan komitmen dukungan negara untuk meletakkan koordinasi ini menjadi segalanya, membutuhkan koordinasi ini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang disengketakan. Dulu kita pernah menaruh kewenangan, harapan kewenangan yang sama di KPK kan. Kalau kita masih ingat KPK itu melakukan koordinasi dan supervisi. Dulu kalau KPK sudah melakukannya, yang lain harus mundur gitu-gitu. Ada proses-prosesnya. Nah, tapi yang kedua, bisa juga sebenarnya kita melakukan upaya dengan membiarkan mereka saling berlomba-lomba melakukan pemberantasan korupsi. Biarkan, ya kalau memang ada di tubuh
orang tertentu korupsinya, sepanjang itu kasus korupsi ya ungkap. Ya, sama juga di kubu sebelah. Nah, problemnya di sini adalah kalau yang pertama tadi koordinasinya mudah disalahgunakan, yang kedua ini kompetisinya itu bisa saling gontok-gontokan. Nah, dalam proses yang 1 dan 2 membutuhkan komitmen memang. Artinya saya membayangkan ya, kalaupun presiden tidak turun secara langsung, paling tidak ada 2 kementerian koordinasi yang sebenarnya harus terlibat paling tidak secara lebih intensif, yaitu satu adalah Kementerian Hukum, Kementerian Koordinasi Hukum, dan yang kemudian yang kedua Kementerian Koordinasi di bidang politik. Nah, keduanya menurut saya harus menyelesaikan bukan menyelesaikan perkara korupsinya ya, tapi menyelesaikan komitmen mana yang didahulukan, mana yang harus dikedepankan. Lagi-lagi kalau sama-sama memegang perintah pemberantasan korupsi. Artinya apa? Jangan ada yang zero sum. Zero sum itu artinya yang satu ditutup, yang satu dinaikkan. Atau jangan kemudian dua-duanya malah menjadi surut. Menurut saya yang harus dilakukan adalah apapun perkara korupsinya itu harus diungkap ke publik, harus dikejar dan harus diselesaikan. Karena publik, yang ditagih publik adalah pemberantasan korupsi yang baik. Pemberantasan korupsi yang baik itu sederhananya begini, Mbak. Pemberantasan korupsi yang baik. 1, dia mampu mengungkap perkara. Ya. Yang kedua, dia mampu membawa semua orang yang bertanggung jawab ke dalam proses hukum. Yang ketiga adalah dia mampu memastikan bahwa kejadian serupa tidak boleh terulang lagi. Jadi selain dia membangun yang namanya pemberantasan, dia juga membangun sistem supaya kejadian serupa itu tidak terulang lagi. Nah, kita pasti harapkan semuanya dilakukan oleh kejaksaan, begitu juga oleh kepolisian. Ya, itu harus dilakukan oleh Polri maupun kejaksaan. Nah, bicara soal kasusnya juga yang masih jadi tanda tanya adalah siapa yang punya uangnya 476 miliar 74 kg emas. Kalau tadi Jampitsus bilang bahwa ada yang punyanya tapi belum bisa disampaikan, loh kok bisa? Apa yang harus didalami Polri soal ini dan harus dijelaskan segera Pak Arianto? Saya kira sampai sekarang ya, kalau estimate saya itu polisi itu baru mengetahui ini uang itu ketemu di sini dan kemudian disita dan sedang dipilah-pilahkan. Untuk mengetahui ini uang itu dari siapa, saya kira polisi sampai sekarang belum bisa menguak itu. Karena saksinya kan yang belum tentu yang menunjukkan uang ada di situ itu adalah orang yang tahu itu uang dari mana tadinya gitu. Makanya itu polisi nggak berani ngomong ini memberikan penjelasan. Nah, makanya bunyinya hanya pendalaman saja kan gitu. Nah, tetapi yang jelas kita berasumsi kan dengan uang sebanyak itu patut diduga bahwa itu pasti hasil dari kejahatan. Entah kejahatannya apa ya. Tapi tadi berangkatnya kan dari startnya kan dari perintah presiden berantas korupsi. Kalau polisi nanti hanya menyidik kasus korupsinya saja itu, dia akan kesulitan itu nanti. Karena itu kan harus menelusuri korupsi di mana dan sebagainya gitu. Tetapi kalau polisi nanti menggunakan pasal yang lain, misalkan TPPU itu mudah nyari unsur-unsurnya untuk melengkapi itu gitu. Nah disitulah nanti jadi kita tunggu ya polisi akan mendalami itu. Tapi untuk mengetahui yang jelas sekarang adalah terangnya perkara itu polisi bisa mengetahui jumlahnya sekian. Ini diperkirakan uangnya ini dari kejahatan ini saksinya. Nah barulah di situ bisa diterangkan itu. Ya, Mas Uceng, normal atau tidak pejabat negara dititipkan uang, kalau misalnya narasinya adalah dititipkan uang sekian ratus miliar termasuk juga emas 74 kg dan tidak langsung disampaikan kepada publik. Bagaimana nalar kita bisa men-challenge hal ini? Satu, saya kira pertanyaan mendasar pastinya ya, kalau barang-barang tersebut ditemukan di dalam rumah yang didaku oleh pemilik, tetapi itu tidak dicatatkan dalam LHKPN. Itu jelas, berarti ada problem yang tidak pas di situ. Nah yang kedua soal kepemilikan. Nah kepemilikannya siapa? Saya nggak tahu ya, apakah seorang jaksa itu bisa berperan sebagai orang yang bisa dititipin. Apalagi jumlahnya sangat wah. Kan harusnya dalam konteks tertentu dia sadar bahwa kemungkinan
dicurigainya menjadi tinggi. Plus pada saat yang sama kalau ada barang dalam bentuk seperti itu, tentu ada pertanyaan dari mana sebenarnya. Secara sederhana saja, misalnya kita sekarang setor uang di bank saja dalam jumlah tertentu itu kan ditanyakan. Betul. Ini berasal dari mana? Jadi ada prinsip lebih keterbukaan, ya ada prinsip keterbukaan di sana. Jadi Anda harus ditanyakan, Anda harus declare ini uang dari investasi kah, dari penjualan begitu. Nah, menjadi menarik menurut saya kalau seorang jaksa tiba-tiba megangin duit sampai ratusan miliar, tapi kemudian merasa tidak punya ketertarikan untuk mencari tahu dari mana sumber uang itu. Atau ya saya nggak tahu apakah dia tahu dari mana sumber dan dia merasa itu halal sehingga kemudian dipegang. Dia menjadi legowo untuk megang. Kan tetap saja ada dua kemungkinannya, bahwa ada yang tidak pas mengungkapkannya. Betulkah itu kepemilikan ataukah betulkah itu titipan? Tapi baik kepemilikan atau titipan, bau anyirnya itu tetap terasa. Nah, makanya kenapa proses hukum harus mencucinya. Proses hukum harus menyelesaikannya untuk memperlihatkan bahwa ini memang kepemilikan atau hanya titipan, plus pada saat yang sama bau anyir terhadap uang ini mau karena kepemilikan ataupun karena titipan itu juga harus segera diungkapkan. Bagaimana proses hukum bisa membersihkan ini, Pak Arianto? Sementara aroma saling sandra antara dua institusi besar penegakan hukum itulah yang dipertontonkan dalam beberapa hari terakhir. Iya, itu ya, untuk ini polisi memang menghadapi tantangan ya. Di satu sisi pasti dia akan ditagih kepada publik ya. Itu kenapa, ini kira-kira kejadiannya bagaimana, itu selalu yang ditanyakan. Dan polisi selama ini pasti mati-matian untuk menerangkan kejadian yang sejadinya itu. Maka polisi nanti akan mengatakan begini, saya juga menyarankan ya, polisi supaya dianggap transparan dan kita tidak menutup-nutupi apa itu ya. Apa yang ada itu kita umumkan pada publik supaya publik yang menilai. Oh, ini kejadiannya kira-kira kayak gini gitu. Sehingga nanti kalau seandainya itu dimanipulasi gitu ya, itu akan bisa gampang sekali terbuka gitu. Jadi selama ini ya untuk membuktikan bagaimana terang perkara, polisi ya pasti akan mengejar alat-alat Saya ceritakan begini Bu ya. Yang namanya minimal alat bukti minimal 2 itu adalah saya kasih contoh gini, polisi membuktikan. Misalnya uang itu diduga dari si A gitu. Ya. Maka alat buktinya harus si A itu siapa, kemudian kepada siapa itu harus ada. Nah, kemudian misalnya uang itu ditaruh di dalam berangkas. Itu harus ada 2 alat bukti juga yang menerangkan bahwa itu uangnya kemudian dimasukkan dalam berangkas. Jadi cerita-cerita itu semua dari step ke step itu semua didukung dengan 2 alat bukti. Itulah baru itu keterangan yang sejelas-jelasnya. Kayak gitu Bu. Jadi proses untuk mengungkap suatu pidana itu kayak gitu. Jadi bukan hanya seluruh global 2 alat bukti, bukan itu. Tapi setiap step daripada rangkaian kegiatan itu, rangkaian proses itu dibuktikan dengan minimal 2 alat bukti. Artinya entah saksi entah barang bukti, bukan 2 barang bukti atau 2 alat bukti. Seberapa jauh kasus ini akan diungkap seterang-terangnya? Inilah yang kita tunggu. Katanya malam ini akan ada pengumuman soal ini yang masih kita nantikan. Terima kasih Bung Zainal Arifin Mokhtar, Guru Besar Ilmu Hukum UGM. Terima kasih juga Pak Arianto, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, staf ahli Kapolri.